to our YouTube channel di Suara Nusantara Center. Oke guys, jadi kali ini kita ditemani sama cewek-cewek cantik dan mempesona sih. Seperti biasa, tapi ini nggak mengalahkan kecantikan Nur Alifah yang melintasi cakrawala sih. Oke, di sini ada Mbak Yusi. Ya, Mbak Yusi yang berkerudung pink ini ada Mbak Yusi dan ada Mbak Maya yang berkerudung coklat. Nih Mbak Yusi nih katanya yang nggak kenal maka nggak sayang nih ya. Jadi Mbak Yusi kesibukannya apa nih? Ya, karena aku nggak mau kalian nggak sayang sama aku, maka aku perkenalkan. Aku Yusi Putri, teman-teman biasa manggil aku Yusi. Waduh, ya. Kesibukannya apa nih Mbak? Aku lebih kepada pengembangan diri kali ya. Jadi sok sibuk, tapi sekiranya kesibukanku itu bisa membuat diriku satu langkah lebih maju daripada yang lain. Karena memang kalau semisal nggak sibuk, sakitan Mbak. Iya betul. Ya, karena tidur rebahan terus ya Mbak ya gitu. Mbak Maya nih kesibukannya apa? Kalau aku sih kesibukannya lagi kuliah S2 Waduh, offline tapi iya. gitu. Lagi sibuk S2 ya Mbak ya? Iya. Jadi bingung-bingung tesis dan sembarang ya Betul Mbak? sekali. Oke guys, jadi kali ini kalian karena di sini aku menghadirkan perempuan, maka kita temanya akan bahas tentang perempuan. Jadi sering sekali nih ya Mbak ya, saya mendengar tentang apalagi perempuan sebentar lagi nih ya, kita akan menghadapi zaman 5.0 di mana semuanya berbasis teknologi. Menurut Mbak-mbak nih ya, kayak ada Mbak Maya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya dulunya, dan Mbak Yusi ini senasib seperti saya yakni di bidang sosial. Nah, menurut Mbak Yusi nih terkait media nih, apakah perempuan, bagaimana tantangan perempuan ke depannya untuk menjawab perubahan zaman dari 4.0 kepada 5.0 saat ini? Tidak jauh berbeda sebenarnya ya, bagaimana kita lebih memahami terkait hak dan kewajiban gitu. Kalau ngomongin peran perempuan maupun laki-laki khususnya dituntut untuk benar-benar menguasai di berbagai lini. Karena aku difokusin kepada di bidang sosial begitu, khusus di sosial, maka aku bilang bahwasanya perempuan harus mampu mengendalikan media. Jangan kemudian kita yang dikendalikan oleh media begitu. Jangan mau lah ya, sama kayak kita dipermainkan orang gitu. Anggap aja media ini orang. Jangan kemudian kita mau dipermainkan orang, tapi kita harus mampu mengendalikan orang itu sendiri. Seperti media. Apalagi kalau menurut Mbak Maya nih, menurut pandangan ekonomi saat ini, apalagi perempuan bisa jadi nih, perempuan bukan hanya dijadikan bahan objek di media saja, bisa jadi menjadi alasan diperalat oleh kaum berjuris. Gimana nih menurut Mbak Maya? Tapi alhamdulillahnya ya sekarang itu banyak sih perempuan-perempuan yang sudah kreatif, yang memperkaya diri dengan skill-skillnya. Banyak juga UMKM, investasi ataupun apa itu dari perempuan. Jadi kita bisa ningkatin GDP yang ada di Indonesia gitu. Dengan apa caranya? Dengan kita sebagai SDM kita harus memperbaiki literasi dulu, baru kemudian aksinya gitu. Iya, sekarang juga nih ya Mbak ya, perempuan kebanyakan masih ada bahkan yang lebih mendahulukan kata-kata nggak glowing, nggak dihargai. Betul apa enggak nih? Cowok-cowok betul apa enggak glowing, nggak dihargain? Wah, ini nih Mbak, gimana nih agar merubah mindset mereka yang awalnya insecure menjadi bersyukur? Apalagi kan sebentar lagi media ya Mbak ya, lebih banyak meng-up segala macamnya di media. Ada yang cantik, ada yang wah semacamnya. Gimana nih menurut Mbak Yusi juga nih? Aku kembali kepada prinsipku sendiri sih ya gitu. Tolok ukur setiap orang itu berbeda gitu. Benar. Jangan kemudian kita mengikuti tolok ukur dari orang lain. Cantik itu seperti Najwa Shihab yang mempunyai otak kritis dan mempunyai wajah yang minimalis dan cantik luar biasa begitu ya. Itu bukan menjadi tolok ukur kita. Lagi-lagi kemampuan setiap orang berbeda. Tolok ukur setiap orang kemudian berbeda pula begitu. Jangan mengikuti media. Di awal aku bilang jangan mau kita dipermainkan oleh media. Jangan mau ngikutin tolok ukur orang lain. Apalagi tolok ukurnya itu di luar batas kita. Kita punya tolok ukur sendiri untuk menjadi cantik, untuk menjadi pintar, untuk menjadi kritis, ataupun menjadi cantik begitu ya. Jadi cantik ditentukan diri kita. Dan lagi-lagi perempuan ada dua ya. Perempuan yang sudah menikah dan tidak menikah. Cantiknya perempuan yang sudah menikah pun dan yang tidak menikah berbeda begitu. Sangat berbeda. Betul. Ya. Jadi itu omong kosong banget ya, omong kosong banget, bacot banget terkait
pernyataan tentang nggak glowing, nggak dihargai begitu. Jadi buat perempuan-perempuan ini ya bener nih katanya Mbak Yusi, apalagi ya Mbak ya, perempuan itu bukan hanya mempercantik fisik, tapi juga memperkaya intelektual juga. Kayak Mbak Yusi kayaknya sekarang lagi fokus di ini ya, di gerakan-gerakan keperempuanan ya Mbak ya. Sepertinya saya mendengar bahwa sahabat Yusi, menjabat sebagai ketua Kopri PC Jember. Wah, hebat nih. Semangatnya Mbak Yusi ya, semoga cita-citanya di Kopri Jember bisa terwujudkan. Kayak Mbak Maya juga saat ini, kemarin beliau menjadi demisioner pengurus Bendahara Kopri ya Mbak ya, Bendahara Kopri PC Jember. Di sisi lain mereka berdua adalah ketua Kopri pada masanya. Iya. Nah, menurut Mbak Maya juga ya Mbak Maya, apa perempuan itu juga harus perlu yang namanya memperkaya bukan hanya memperkaya fisik ya Mbak ya, harus juga investasi dan sebagainya. Menurut Mbak Maya nih, apakah statement yang nggak glowing, nggak dihargai itu harus tetap dijunjung tinggi, padahal kan nggak semuanya tentang fisik gitu loh ya Mbak ya. Ya sebenarnya sih wajar lah ya, kodratnya perempuan itu memang cantik, indah buat dipandang. Tapi kalau prinsip saya, cantik itu ada 3. Brain, otaknya cantik. Terus behavior, dan dia punya sopan santun gitu kan. And beauty ini bisa hatinya dia baik gitu. Ya itu sih yang menjadi patokan saya, karena semakin berisi otaknya seorang perempuan, maka dia akan semakin berkualitas juga. 3B nih ya, cocok sekali buat perempuan-perempuan yang berdua yang ada sini. Brain, behavior, sama beauty. Ini yang memang harus kita terapkan. Ini Mbak Yusi nih juga, kita juga berbicara media ya Mbak Yusi ya. Sekarang juga banyak namanya kekerasan seksual, bukan hanya di media sosial, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di media sosial. Kadang kan kita kan harus perlu juga ya men-show up diri kita sendiri, karena kan suatu kita juga bingung nih Mbak Yusi, termasuk saya sendiri ya, ketika kita mau up ke media sosial bahwa aku sebenarnya pengen cantik versi diriku sendiri gitu, aku bermake up ya udah buat diriku sendiri, tapi terkadang dari situlah kita dikenai pelecehan seksual. Bagaimana cara kita tuh bisa mengantisipasi itu semua gitu? Gimana nih? Satu-satu dari Mbak Maya juga harus nih, wajib. Lagi-lagi aku mengaca kepada pribadiku ya. Pribadiku adalah yang pertama tadi tolak ukur seseorang berbeda. Yang kedua adalah tidak terlalu mengambil semua omongan orang, tidak semua. Nah, jadi kita filter nih, omongan-omongan netizen yang katanya sekarang nih, omongan-omongan netizen, ada beberapa omongan yang emang kita harus ambil jika omongan itu bisa membuat kita satu langkah lebih maju. Tapi jika omongan itu tidak bisa buat kita satu langkah lebih maju, bahkan bikin kita lebih down, ngapain untuk kita dengerin omong kosong? Jangan terlalu ngikutin orang, begitu kan. Udah sih. Menurut Mbak Maya gimana nih? Ya kalau aku sih lihat-lihat dulu ya kekerasan pelecehan seksual atau apa. Intinya kalau buat protek diri sendiri ya kita harus jaga diri lah gitu, jaga diri. Dengan apa? Ya kita harus perbanyak hal-hal yang baik buat diri kita, hal-hal yang produktif gitu. Jadi nggak mengarah ke hal-hal yang negatif lagi gitu. Sehingga laki-laki memandang kita bukan sebagai objek kekerasan seksual, tapi sebagai partner buat berproses seperti itu. For your information, Cak Yas Produk Jember ini bukan hanya menyediakan kopi robusta aja, tapi juga menyediakan berbagai keripik. Ada keripik pisang, keripik singkong, dan keripik talas. Dengan berbagai varian, ada keju, ada jagung manis, dan sebagainya. For your information, kalian bisa order langsung di Instagram Cak Yans Jember. Check it out, dan bye-bye. Selamat mencoba produk dari Cak Yans Jember. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat dan stay tune karena masih banyak program-program dari kami berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan dan laki-laki hebat nantinya yang akan kami datangkan. Jangan lupa, bilang dong Mbak, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, see you next time. Makasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.